Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, bahkan menaikkan doa-doa kita, pengharapan kita kepada Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami menaikkan syukur ke hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan kasih sayang Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Kami boleh melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Hingga pada malam ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami boleh memahami firman-Mu ini dengan baik, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam ini terdapat dalam Kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengharapan Anak-anak Allah. Firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam ini. Berbahagialah kita ketika kita membaca, mendengar, serta melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan kita pada malam ini, kita akan bersama merenungkan dalam satu tuntunan tema, jangan menyerah, Tuhan beserta kita. Kedi palemba tama basanta toraya nakua
daam mentaloan puang urondongki. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup kita sebagai orang percaya tentu tidak mudah. Karena tantangan demi tantangan akan selalu menjadi bahagian di dalam perjalanan kehidupan kita. Pertanyaan untuk kita sekalian bahwa bagaimana kita menghadapi tekanan-tekanan hidup, bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan itu sehingga iman kita tidak goyah dan sehingga iman kita tetap teguh. Bapak, Ibu, dan saudara, pembacaan kita pada malam ini, khususnya di dalam ayatnya yang ke-18, Paulus menyampaikan nasihatnya agar jemaat di Roma sebagai anak-anak Allah tetap memiliki pengharapan di dalam menghadapi berbagai penderitaan. Itu yang merupakan penekanan yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara, di ayat yang ke-21, Paulus mengatakan bahwa pengharapan akan kemuliaan Allah akan memberikan kekuatan bagi mereka selaku anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan. Ketika mereka memiliki pengharapan hanya kepada Allah, maka mereka akan dikuatkan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara, di dalam ayat 26 sampai 27, Rasul Paulus menekankan bahwa sebagai orang percaya, kita mesti yakin bahwa di dalam diri kita berdiam Roh Kudus yang akan memberi kekuatan di dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pertanyaan untuk kita sekalian bahwa seperti apa kita di dalam menghadapi tantangan hidup, di dalam menghadapi persoalan hidup kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara, lewat suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, mengingatkan kita bahwa memang kita sebagai orang yang percaya akan selalu diperhadapkan pada berbagai tantangan dan cobaan hidup. Tetapi sebagai orang yang percaya juga, kita mestinya memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan menguatkan kita di dalam menjalani setiap pergumulan hidup yang kita alami. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam penghayatan kita pada minggu Advent yang keempat, marilah kita senantiasa menantikan pertolongan Tuhan, senantiasa tekun berpengharapan kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Ia akan senantiasa menolong kita dan memampukan kita di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup yang kita alami. Roh Kudus Tuhan yang akan menolong Bapak, Ibu, saudara, dan saya untuk mampu melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita merespon firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam ini dengan mendengarkan pujian berikut ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan doa-doa kita, harapan-harapan kita kepada Tuhan. Dan pada malam ini kita akan berdoa, mendoakan orang tua dan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Secara khusus kita akan doakan Nenek Evan dalam pemulihan, Nenek Eva dalam pemulihan, Mama Abi dalam pemulihan, Reynaldi dalam pemulihan, Novita dalam pemulihan, dan Bonix yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elim. Kita juga akan berdoa bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kita yang menikmati berkat Tuhan lewat pertambahan usia, yaitu Saudari Valeria Kesia Lawang, Saudari Kurnia Natania Lobo, anak Arumi, anak Natasha Sama. Dan kita akan berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Jus Prianto. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, pemilik kehidupan kami. Malam ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak menyerah di dalam menghadapi pergumulan kehidupan kami, melainkan kami diajarkan untuk senantiasa berpengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah sumber pertolongan kami dan sumber kekuatan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam ini kami bersyukur juga bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang boleh menikmati berkat Tuhan lewat pertambahan usia pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk mereka semua, sebagaimana dengan yang telah kami sebutkan namanya. Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan memberkati dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan di dalam rencana-rencana mereka ke depannya. Biarlah Tuhan semuanya boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pada malam ini juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun mereka yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang saat ini dalam masa-masa pemulihan. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha yang dilakukan, sehingga mereka boleh menikmati kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk adik kekasih kami, anak kekasih kami, Bonix yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elim. Tuhan, hanya kepada-Mu kami memohon, biarlah Engkau yang akan senantiasa memberkati setiap upaya yang dilakukan oleh keluarga, sehingga anak kekasih kami, adik kekasih kami boleh dirawat dengan baik, boleh mendapatkan pelayanan yang terbaik, sehingga adik kekasih ini Tuhan boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Tuhan, pakailah kami semua untuk menjadi orang-orang yang peduli akan adik kami ini, bahkan kami boleh membantu lewat doa-doa kami boleh mendukung di dalam doa. Bahkan kemarin Tuhan, adik kekasih kami membutuhkan pertolongan lewat pendonor. Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang Tuhan boleh pakai. Bahkan ketika masih dibutuhkan, Tuhan kiranya membukakan jalan sehingga adik kekasih ini boleh mendapatkan perawatan dengan baik sebagaimana mestinya, dan ia boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam ini juga
Kami berdoa untuk keluarga Bapak Jus Prianto di dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, mereka bersyukur atas kesehatan yang Tuhan boleh nyatakan bagi segenap keluarga mereka. Kami juga Tuhan berdoa untuk Papa dan Mama Audrey dalam pekerjaan dan usaha sehari-hari. Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan ketekunan di dalam mengangkat setiap tugas pekerjaan mereka, di dalam menjalankan usaha-usaha mereka. Sehingga dari dalamnya Tuhan, mereka boleh memperoleh berkat-Mu. Dan di situ Tuhan, nama-Mu yang akan senantiasa mereka puji dan permuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak di dalam pendidikan, juga dalam pertumbuhan. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tuhan menopang menuntun mereka, baik mereka yang dalam pendidikan maupun yang sedang dalam pertumbuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk Nenek Audrey di Karambe dan juga di Makassar di dalam masa tuanya Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap memberikan mereka pengharapan untuk senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk seluruh rumpun keluarga, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka semuanya, di dalam pekerjaan mereka masing-masing, di dalam keluarga mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh senantiasa menikmati kasih Tuhan, dan mereka boleh mengamini bahwa semuanya itu boleh mereka rasakan, boleh mereka nikmati hanya karena perkenaan Tuhan semata. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk kami semua yang boleh mengikuti sabda dan doa malam pada hari ini. Tuhan memberkati kami semua Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, di dalam pekerjaan kami masing-masing. Bahkan memberkati kami Tuhan di dalam persiapan-persiapan kami, di dalam perayaan-perayaan kami, baik perayaan Natal bahkan persiapan untuk perayaan Tahun Baru. Tuhan memberkati bahkan rencana-rencana kami jika kami berencana untuk berkumpul bersama dengan keluarga, baik mereka yang akan datang ke Toraja, bahkan mungkin juga ada yang akan keluar Toraja untuk bertemu bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati semua rencana kami sehingga boleh berjalan dengan baik dan boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk pemerintah kami, khususnya pihak keamanan di dalam mengamankan perayaan-perayaan Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, juga memberkati mereka di dalam keluarga mereka masing-masing. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan, kepadamu kami memohon perlindungan. Biarlah Tuhan yang akan melindungi kami, menolong kami. Dan besok pagi Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, untuk menyambut hari baru dan melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah doa-doa kami, harapan-harapan kami, permohonan-permohonan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah sabda dan doa malam kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lepaskan, Allah.